Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Itu terjadi pada hari yang cerah di bulan Mei. Angin di Craig Nadun bertiup pelan, seolah menahan napas. Aku hanya berniat memetik tanaman obat. Tapi saat tanganku menyentuh batu tua yang berdiri menjulang di tengah lingkaran, segalanya berubah. Dunia berputar, tanah berguncang, udara berdesir seolah menjerit. Dan sebelum aku sempat menarik napas, aku tak lagi berada di tempat yang sama. Namaku Claire Beauchamp Randall. Aku perawat, seorang istri, dan tanpa kuinginkan, aku menjadi seorang pelancong waktu. Tahun 1945 adalah masa damai pasca perang. Frank, suamiku, adalah pria yang baik, setia, dan penuh rasa ingin tahu pada sejarah. Saat kami menginap di desa kecil di Skotlandia, ia tertarik pada leluhurnya, seorang perwira Inggris bernama Jonathan Randall. Tak kusangka, takdir akan membawaku bertemu langsung dengan pria itu di tahun 1783. Abad ke-18 bukan tempat yang ramah, apalagi bagi perempuan. Aku ditangkap, dicurigai sebagai mata-mata, dan hampir terbunuh lebih dari sekali. Tapi justru, di tengah kekacauan itulah aku bertemu Jamie. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Ia tinggi, rambutnya merah menyala, matanya biru seperti langit dataran tinggi Skotlandia. Ia keras kepala, mudah marah, tapi hatinya lembut dan jujur. Di awal pertemuan, ia terluka parah. Dan dengan segala pengetahuan medis dari abad ke-20, aku menyembuhkannya. Tapi tanpa kusadari, ia menyembuhkanku juga dari luka yang tak bisa terlihat. Kau tak seperti perempuan lain, katanya suatu malam. Kau seperti kilat yang menyambar tanah, membakar, lalu mengubah segalanya. Di dunia yang tak ku mengerti, Jamie menjadi porosku. Tapi itu berarti mengkhianati Frank. Dua laki-laki, dua abad, dua cinta yang tak bisa bersatu. Saat Jamie menciumku, di bawah langit berbintang, aku tahu. Perasaan ini bukan kebetulan. Bukan hanya karena waktu, bukan hanya karena tempat, tapi karena siapa dia, dan siapa aku saat bersamanya. Tapi hidup bukan hanya soal cinta. Kami dikejar, dikhianati, difitnah. Jamie disiksa. Aku hampir dibakar sebagai penyihir. Dan setiap kali aku ingin menyerah, matanya memegangku tetap kuat. Pada suatu malam ketika darah belum kering di tangannya, ia berkata padaku, "Jika harus kulalui neraka untuk bersamamu, aku akan melangkah ke dalamnya tanpa ragu." Aku adalah Claire Randall. Atau mungkin, sekarang, Claire Fraser. Aku tak tahu apakah aku bisa kembali ke masa depan. Tapi kini aku yakin, masa depanku adalah dia. Aku berjalan menyusuri hutan pinus yang sepi. Udara dingin menggigit pipiku, dan angin membawa bisikan yang tak ku mengerti. Tapi langkahku ringan, seolah tubuhku tahu jalan pulang. Atau mungkin, jalan menuju takdir. Dunia ini kasar. Laki-laki bicara dengan pedang, dan perempuan hanya diberi suara saat menangis. Tapi aku, seorang perawat, dari abad ke-20 membawa pengetahuan yang mereka anggap sihir. Dan di dunia ini, sihir bisa membunuh. Ketika aku menolong seorang anak yang demam, mereka menatapku dengan curiga. Ketika aku menyembuhkan luka dengan antibiotik yang kusembunyikan dalam botol kecil, mereka mencium salib dan memanggil pendeta. Tapi di antara mereka, satu orang percaya padaku tanpa ragu. Jamie. Aku mengingat hari pertama kami bicara tanpa tekanan. Di sebuah pondok kayu di balik lereng, dengan secangkir minuman hangat dan api yang membara di perapian. "Kau bukan dari sini," katanya pelan, "tapi hatiku merasa seolah kau selalu ada di sini." Kupandangi wajahnya, garis rahang yang keras, luka di pelipis, dan kelembutan di matanya yang tak bisa kubantah. Dan di momen itu,
Aku sadar. Mungkin aku telah meninggalkan suamiku di masa depan, tapi aku menemukan diriku di masa lalu. Kami menikah dalam keadaan terpaksa, sebuah strategi untuk menyelamatkan nyawaku dari kejaran Randall. Tapi pernikahan kami tidak sekadar strategi. Malam itu, di atas ranjang sederhana dengan spray wall kasar, dua dunia menyatu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Tapi waktu tak pernah netral. Ia bergerak maju dan menguji hati. Aku hidup dalam 2 abad. Dan setiap malam sebelum tidur, aku dihantui 2 nama, Frank dan Jamie. 2 cinta, 2 kebenaran. Suatu hari aku berdiri lagi di lingkaran batu. Craig Nadun, aku bisa kembali. Saat itu hatiku retak, karena dunia memberiku pilihan yang kejam. Kembali kepada Frank, yang mungkin menganggapku mati. Atau tinggal bersama Jamie dan kehilangan masa depanku selamanya. Jamie menggenggam tanganku. Kalau kau harus pergi, aku takkan menghentikanmu, katanya, suaranya bergetar. Tapi jika kau memilih tinggal, maka tubuhku adalah tempatin, tinggalmu, dan hatiku adalah tanah kelahiranmu. Aku tidak menjawab dengan kata. Aku menjawab dengan air mata. Dengan mencium keningnya, lalu dadanya, lalu kembali ke pelukannya. Aku tinggal. Episode baru Kehidupan, Luka dan Pengampunan. Hari-hari berlalu seperti sungai yang tak henti. Kami berpergian, menghadapi pengkhianatan, dan dipenjara karena tuduhan palsu. Jamie dihukum cambuk. Aku hampir dibakar di tiang karena dianggap penyihir. Tapi setiap luka menjadi bukti cinta kami. Ada malam-malam ketika ia tak bisa tidur karena rasa sakit dari masa lalunya. Dan aku duduk di sisinya, menyentuh bekas luka di punggungnya sambil berbisik, "Kita masih hidup, kita masih bersama." Di dunia yang membenci kebaikan dan memburu perbedaan, cinta kami adalah pemberontakan. Dan dalam pemberontakan itu, kami membangun dunia kecil hanya milik kami berdua. Tapi dunia terus berubah. Kami tak bisa bersembunyi selamanya. Jamie harus berperang. Aku harus bertahan. Kebenaran yang menyakitkan. Ada hari ketika Jamie harus menyerahkan dirinya demi menyelamatkanku. Ia dipenjara, disiksa, dan oleh seorang lelaki yang tak punya nurani, Black Jack Randall. Ketika aku menemukannya kembali, tubuhnya masih hidup. Tapi jiwanya hancur. Ia tak menyentuhku, tak menatapku, tak menyebut namaku. Selama berminggu-minggu, aku hanya duduk di sisinya, mengusap tangannya, mengisahkan masa depan, tempat ada mobil, listrik, dan kopi hangat. Hal-hal sepele, tapi cukup untuk membuatnya tertawa pelan. Dan di tengah malam, ia berkata, "Aku ingin percaya dunia seperti itu ada, karena jika tidak rasa sakit ini sia-sia." Kami sembuh, perlahan, tapi tidak seperti semula. Kami lebih rapuh dan lebih kuat sekaligus. Akhir yang belum usai. Hari itu saat aku kembali ke Craig Nadun, hatiku sudah tak terbagi. Tapi kali ini, aku punya alasan untuk pulang. Aku mengandung anak Jamie. Ia tahu. Dan ia berkata, "Pergilah demi anak kita. Tapi satu hari jika dunia mengizinkan, kembali padaku." Aku kembali ke abad ke-20, kepada Frank. Tapi di setiap denyut nadiku, aku membawa namanya, Jamie. Dan anak kami, Brianna, tumbuh besar tanpa tahu siapa ayahnya. Tahun-tahun berlalu. Frank meninggal. Dan ketika rahasia akhirnya terungkap, aku dan putriku kembali menjejak tanah Skotlandia. Aku tak tahu apakah Jamie masih hidup, tapi hatiku tahu, selama batu-batu itu masih berdiri, cinta kami belum selesai. Penutup, cinta melampaui waktu. Outlander bukan hanya kisah cinta. Ia adalah pelajaran tentang keberanian untuk mencintai, bahkan ketika dunia memisahkan, tentang melawan waktu, sejarah, dan takdir demi satu nama di hati kita. Aku bukan lagi hanya Claire Randall. Aku bukan sekadar Claire Fraser.
Aku adalah seorang perempuan yang pernah hidup 2 kali, mencintai 2 pria, dan memilih satu takdir. Dan jika kau bertanya apakah waktu bisa memisahkan cinta sejati, aku akan berkata tidak. Don't forget to comment, like, and subscribe.